Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, everybody. Yeah, I hope that all of you are in good condition for this time. Ya, ini sementara Bapak kalau lagi ngomong berarti mikrofon kalian di off-kan ya. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan video conference ya via Zoom. Ya, this is our first meeting via Zoom ya in class 12, and I hope that all of you are in a good conditions ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat semua, sehat ya. Sehat. Oke ya. Oke. Ini sudah banyak yang bergabung ya. Kita mulai dengan ya rasa syukur kita ya, kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian ini jadwal baru kita dimulai dari hari ini, hari Senin, ya kan? Nah, kemarin minggu yang lalu jadwalnya satu kelas satu pertemuan. Kalau ini kita gabung di 3 kelas. Jadi ini kelas IPS 2, IPS 3, IPS 4 di kelas 12. Oke. Kita mulai dari awal yaitu your participation in bahasa Inggris umum activities. Kita mulai ya dengan ada yang masuk ya. Kita mulai. Oke. Ya. Ini kita mulai dari IPS 2. Saya sampaikan info dulu ya. Bisa dilihat tampilannya? Screen-nya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ya. IPS 2 sebagian besar sudah bergabung di GCR ya, sudah bergabung di langsung mute ya, kalau Bapak lagi ngomong langsung di mute mikrofonnya biar kita bisa lancar. Kemudian ya ini kita mulai dari Adit sampai ini Bagas yang belum bergabung, mungkin nanti bisa dikasih tahu. Rahmat juga belum, Sebrian sudah, sorry. Kemudian ya ada 2 orang, tapi kemarin kehadirannya di activity pertama masih banyak yang belum muncul. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih aktif. Oke, kemudian kita lihat di sebentar, masih banyak yang masuk ya, kita persilakan masuk dulu ya. Oke, kemudian kita lihat di 12 IPS 4 ya, ini lompat ya. Oke, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, Bisa. lanjut ya. Di PS 4 yang belum bergabung di Google Classroom
Ini untuk informasi saja, nanti bisa disampaikan ke kawan. Septia hadir tadi kayaknya. Mana ada Septia? Halo? Belum ada jawaban. Oke, nanti dikasih tahu ya. Oke, tadi terlihat ada nama Septia di daftar join bergabung dengan Zoom ini. Oke, kemudian lanjut ya, untuk kehadirannya di aktivitas pertama kemarin ini kita lihat sudah sebagian besar ikut, masih ada beberapa yang untuk summary ini nilainya 4 sudah beberapa masuk. Tapi sebenarnya waktunya sudah lewat, tapi kalau kalian masih ingin mengirim silakan. Nanti kita lihat nilai maksimal adalah diperoleh sesuai dengan waktu dan aturan yang diberikan. Jadi kalau terlambat biasanya nilainya ada pengurangan atau lebih rendah begitu. Oke, next. Kita masuk di IPS ya 3. Kita lihat IPS. Ya, IPS 3 kita cek Google Classroom-nya. M. Farhan belum gabung dan M. Fakih ya. Oke. Nanti tolong informasinya kasih tahu kawannya ya, yang belum ada 2 ini. Oke. Beberapa tugas summary sudah dikumpulkan dan masih banyak yang kosong nih. Jadi silakan kalau mau dilengkapi yang belum mengirimkan. Oke. Kita lanjut di materi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita lihat di kelas atau di aplikasi Google Classroom. Jadi di situ ada 4 bagian atau 4 seksi. Kita Bapak share dulu ya. Oke. Google Classroom. Oke. Oke, bisa dilihat di layar. Oke. Kita mulai dari IPS 4. Nah, kita contoh aja. Satu kelas ini ya, 12 IPS 4. Ada 4 section atau 4 bagian ya. There are 4 part in Google Classroom application. The first is forum. Forum ini sifatnya untuk information atau message ya for all of the members. Kemudian ada tugas kelas. Ini tugas kelas juga ada beberapa nanti. Ada tugas biasa, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ya begitu. Dan fitur-fitur lain, kemudian ini yang masuk tadi, kita cek sudah, ini ada beberapa yang masih kayaknya memakai email orang lain atau ada yang gabung dari luar kelas 12 IPS 4 kayaknya. Jadi nanti kita cek lagi. Oke. Jadi ada 4 dan anggota, kemudian nilai. Ada nilai yang sudah ada, ini adalah nilai summary kemarin. Ya. Summary yang sudah mengumpulkan ini
Ya. Oke, jadi kalau kita dalam pembelajaran daring atau online, maka yang dilihat adalah hasil dari partisipasi, kehadiran, kemudian tugas-tugas yang kalian kirimkan. Oke. And let's come to the topic for today is application letter. Oke. Kita buka dulu. Oke. Ya. Di modul kalian sudah disajikan dalam aplikasi GCR, ya kan? Itu ada pertama bentuk e-book, pertama buku, ya kan? Sudah dikasih buku cetak atau buku paket dari Kemdikbud. Kemudian juga saya upload modul yang sesuai dengan topik, kemudian termasuk kompetensi dasarnya yang emergensi atau yang signifikan untuk disampaikan atau kita pelajari dalam masa sekarang ini, masa pandemi ini. Kemudian beberapa link video yang bisa kalian akses, klik untuk memahami tentang topik application letter ini, kemudian juga modul. Oke. Jadi dalam application letter ini ada beberapa yang perlu kita lihat, kita pahami. Oke. Kita masuk di kompetensi dasar, ya. Bisa kalian lihat, kalian juga bisa membuka modul dari aplikasi Google Classroom. Di sini ada KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu surat lamaran kerja. Jadi application letter is surat lamaran kerja. Apa yang perlu dipahami, apa yang perlu disiapkan, kemudian apa yang perlu dicoba nanti kita praktekkan begitu. Oke. Surat lamaran kerja. Setelah KD, kita bisa melihat di sini ada indikator pencapaian kompetensi IPK, ya. Dia menentukan fungsi sosial, menentukan struktur teks, unsur kebahasaan, termasuk unsur bahasa apa, misalnya pakai tensesnya apa, pakai pasif, kata kalimat pasif, aktif, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kemudian apa maksud dari kalimat yang ditulis di dalam surat lamaran itu juga. Nah, kemudian tujuan, kalian bisa belajar sendiri. Oke. Kita langsung ke kita lihat. Tolong dilihat di layar. Ya. Ini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan application letter. Kira-kira gambar apa yang pertama ini? Ada tulisan jasa harja, kesempatan berkarir, kemudian BUMN career opportunity, kemudian di sini sudah mulai membuka application formnya untuk melengkapi data-datanya, kemudian mengantri untuk masuk atau daftar, ya.
Kemudian ada kegiatan lain berupa tes mungkin. Kemudian beberapa tahap juga ada pada gambar. Oke. Oke, sekarang kalian lihat pertanyaan ini. Apa yang kira-kira bisa kalian jawab? Number 1, what do pictures 1 and 2 tell you? Picture 1 and 2 tadi. Oke. Apa kira-kira? 1 and 2. Ada yang silakan? Ada yang jawab? Picture 1 and 2. Ya. Haikal atau Rajak? Arya? Dahlia? Agung? Abdi? Hadir, Pak. Ya. Bambang? Raja? Pada gambar ini apa kira-kira kegiatannya? Ya, gambar pertama merupakan iklan ya, iklan untuk lowongan kerja. Kemudian gambar kedua juga bursa, ya kan? Bursa lapangan kerja. Oke. Let's see next. Question number 2. What should people do to apply for a job? Apa yang orang-orang harus lakukan untuk melamar kerja? Apa kira-kira? Menyiapkan data diri. Iya, membuat lamaran kerja, ya kan? Membuat melengkapi biodata atau nama lainnya dengan curriculum vitae ya. Oke. Memenuhi persyaratan. Iya, harus memenuhi persyaratan. Oke. Apa lagi? Boleh disebutkan namanya sebelum bicara? Muhammad Agung. Agung? Menyiapkan data diri untuk Ya. melamar kerja. Oke. Ya, itu diantaranya. Oke. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Jadi itu ya. Kemudian what do they have to do then? Setelah semuanya disiapkan, apa yang akan mereka lakukan? Ya, tentu saja mengirim surat lamaran itu ke atau membawanya langsung. Mengirim bisa lewat kiriman atau bisa langsung. Kalau jaraknya dekat bisa langsung diantar. Kemudian setelah melengkapi persyaratan, apa yang akan mereka lakukan? Biasanya menunggu, ya kan? Menunggu panggilan. Nah, baru nanti ada panggilan dites, ya kan? Tes bisa tertulis, bisa tes wawancara. Oke. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan application letter. Kita ini belum masuk di bagian-bagian. Sekarang kita coba masuk di bagian-bagian application letter. Definisinya dulu ya. Apa itu? Application letter adalah sebuah surat resmi yang ditulis untuk melamar pekerjaan. Jadi poinnya adalah untuk melamar pekerjaan. Biasanya kalau kita nanti sudah mulai menerapkan ini, biasanya kita harus punya contoh-contoh yang bisa kita ikuti. Makanya paling tidak yang kita pahami di sini adalah kita menganalisis contoh-contoh nanti dalam bahasa Inggris ya tentu saja, karena kalau dalam bahasa Indonesia tentu saja kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menulis alamat lengkap. Oke, alamat lengkap. Kemudian yang kedua menulis tanggal lengkap, nama pelamarnya, kan? Maksudnya, sorry,
employer ini maksudnya perusahaan atau institusi yang kita tuju. Nama perusahaannya atau orangnya, kemudian alamat lengkapnya. Kemudian ada salam pembuka, posisi yang akan dilamar, kemudian menulis mengapa kamu tertarik untuk ikut melamar, kemudian nomor 7, kelebihan dan kekurangan kalian. Oke. Ya, ini ada yang masuk lagi, coba kita masuk lagi, ada apa? Hah? Oke. Dan seterusnya ya, sampai nanti silakan kalian teruskan membacanya. Sampai yang terakhir yaitu menandatangani dan menulis nama di bawahnya. Oke, generic structure-nya apa? Atau susunan bagian-bagian dalam application letter apa? Yang pertama adalah alamat pelamar, kemudian namamu, alamatmu, nomor teleponmu, email kamu, ya. Itu masuk. Kemudian tanggal. Kemudian alamat perusahaan, institusi. Oke. Ini termasuk nama yang kita tuju, misalnya direkturnya atau apanya, kemudian posisinya apa di perusahaan itu, kemudian nama perusahaan dan alamat perusahaan. Oke. Salutation adalah pembukaan surat, ya, biasanya dear siapa ya namanya, dear director of PT Telekomunikasi Indonesia, for example, kayak gitu ya. Kemudian ada opening paragraph, ini menjelaskan alasan kenapa kamu menulis surat lamaran itu. Pekerjaan apa, posisinya apa, sesuai dengan yang diiklankan. Body of letter. Di bagian tubuh surat, ya, di sini jelaskan mengenai skill-skill yang cocok untuk posisi itu, pendidikan kamu, pendidikan kalian, kemudian pengalaman kalian dan sebagainya, hal-hal yang menunjang untuk diterimanya sebagai pekerja atau pegawai di institusi tersebut. Ditutup dengan closing paragraph, ya. Kemudian closing secara umum, ditutup dengan yours sincerely, dan tanda tangan dan nama jelas atau nama terang kalian. Itu oke. Itu adalah bagian-bagian yang penting dari surat lamaran kerja. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang apa tadi, feature-nya ya. Yang banyak dipakai adalah passive voice. Kita sudah pernah belajar passive voice di kelas 11. Coba dilihat kembali tentang grammar-nya atau tata bahasa dari passive voice. Jadi contoh nomor 1, the application letter is written by Anita Rahma Putri. Surat lamaran itu ditulis oleh Anita Rahma, ditulis. Ya. Nanti kalau menjadi aktif berarti Anita Rahma Putri menulis surat lamaran itu. Anita Rahma Putri writes the application letter. Jadi ini biasanya digunakan di dalam surat-surat tertentu ya, karena di sini nanti ada juga begini penegasan. Biasanya kalau yang ditegaskan itu diletakkan di awal bagian gitu. Oke.
Selanjutnya kita kembali melanjutkan untuk ini aturan dari kalimat aktif dan pasif. Ya, ya Fauzan, ada yang perlu disampaikan? Oke. Ini contoh. Jadi aktif and pasifnya tadi. Karena di sini wrote, Anita Rahma wrote past tense, maka di sini was. Tapi kalau writes pakai s, di sini is written. Jadi kalau di sini present sama dengan present, di sini past, pasifnya juga past, tinggal bentuknya yang berubah. Karena pasif ini apa namanya? Polanya adalah be verb 3. Is written, is taught, is understood, dan sebagainya. Itu sih. Jadi to be plus verb 3. Oke. Waktu kita makin menipis ya, 1 menit lagi. Jadi saya pikir itu ya yang perlu kita bahas pada saat ini. Silakan diketik di chatnya tadi yang belum mengetik I am present sir, biar nanti lebih ada recordednya atau jejak kalian bergabung. Sebenarnya ini sudah direkam juga, sudah saya rekam, nanti saya juga akan mengecek kehadiran dari kalian. Oke, boleh siapa yang ingin menanyakan? Ada 1 menit. Rati. Ada ya. Nggak ada, Pak. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas kita bisa diskusi lewat aplikasi Google Classroom maupun bisa lewat WA ya. Oke. Mudah-mudahan ada beberapa poin yang bisa dipahami ya. Dan kemudian kita akhiri untuk sesi hari ini.